Saya Bonar Situmorang. Pada video kali ini aku akan berbagi tentang beberapa hal yang penting ketika kita ingin menggunakan Stata. Adapun di sini nanti aku sharingkan 5 topik. Yang pertama adalah pengenalan jendela awal Stata. Kemudian yang kedua bagaimana entry data. Kemudian yang ketiga do file dalam Stata. Kemudian yang keempat, log file dalam Stata. Dan terakhir nanti kita coba analisis data sederhana menggunakan Stata. Ya, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengenalan jendela awal Stata. Seperti yang teman-teman lihat di layar ini adalah jendela awal Stata, di mana di sini ada beberapa menu yang di atas, ya. Ada file, ada edit, ada data, grafik, statistik, user, window, dan help. Jadi, data juga bisa digunakan ataupun mengoperasionalisasikannya menggunakan menu ini. Kemudian di sebelah kiri, ya, ada history, di mana history ini adalah rekap dari semua komen yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita melakukan komen, ya, atau perintah di Stata ini, maka akan dimunculkan historinya di sebelah kiri ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada namanya variabel. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini masih kosong karena memang belum ada variabel yang kita entry-kan. Seperti itu. Nanti kalau sudah ada variabel, label dalam data editor kita, maka akan ditampilkan di sini. Sedangkan yang di tengah ini adalah jendela result, di mana semua perintah yang kita lakukan hasilnya akan dimunculkan di bagian tengah ini. Ya, selain daripada itu, kalau teman-teman memiliki Stata versi terbaru, ini saya menggunakan versi yang terbaru saat pembuatan video ini, yaitu Stata 18.5. Jadi ada lisensi dan ada serial numbernya. Mengapa ini penting? Ya, karena ada banyak akses yang bisa kita dapatkan, baik secara gratis ataupun tidak, ketika menggunakan Stata yang langsung dari Stata Corporation-nya, seperti itu. Jadi bahkan menu-menu ini, ya, bahkan dokumen pendukung untuk belajar Stata, nanti kita bisa langsung terlink dengan dokumen tersebut, ya. Jadi jendela awal ini, ya, tentunya teman-teman ada memiliki perbedaan, ya, dengan misalnya SPSS atau FU ataupun aplikasi pengolah data lainnya. Kemudian untuk yang kedua, kita coba entry data. Ya, sebelum entry data, sebenarnya kalau teman-teman sudah memiliki data yang mungkin saja sudah diinput ke dalam Excel misalnya, atau ke dalam aplikasi pengolah data lainnya seperti SPSS, itu bisa kita impor ke dalam Stata ini. Ya, misalnya kita pilih file, kemudian di sini bisa kalian pilih import. Nah, apakah itu bentuknya Excel ataupun SPSS atau SAS? Ada banyak tipe data yang bisa kita gunakan. Sebelumnya Stata versi sebelumnya belum sebanyak ini bisa mengimport data. Mungkin ada Excel atau SPSS atau jenis lainnya, tetapi sekarang sudah semakin banyak versi tipe data yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau ingin entry data secara manual, ya, kalian bisa lihat di sini ada komen, kalian bisa ketikkan edit,
ya ataupun by menu itu dengan pilih data editor ini. Oke, maka akan dimunculkan data editor seperti yang ditampilkan di layar ini. Nah, kita kembali ke jendela tadi, ya. Kalau kita pilih data editor, dia bisa digunakan dengan edit. Hanya saja bedanya di dalam history, maka history pertama kita menggunakan command edit. Kemudian di jendela result akan dimunculkan edit. Jadi ini yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita melakukan comment, maka history ini, jendela history ini akan memunculkan comment yang pertama kita lakukan adalah edit seperti itu. Maka kita bisa kembali ke edit tadi. Kemudian secara manual atau menu kita gunakan untuk entry data. Misalnya kita mempunyai data yang terdiri dari beberapa variabel. Sebagai contoh, misalnya kita masukkan di sini ID, ya. Kita ingin ID responden terlebih dahulu. Maka kita masukkan dengan cara pilih data, kemudian create a new variable. Kemudian di sini bisa kalian pilih nama variabelnya apa. Tadi kita sebutkan ID. Nah, tipe variabelnya biasanya mengikuti apakah dia string, apakah dia byte, integer, long, double, float. Nah, biasanya kalau untuk statistik, ya, paling umum digunakan adalah numerik, string, dan juga satu lagi ada namanya nominal atau ordinal, di mana nanti ketika kita menginput datanya, maka ada label yang ditentukan seperti itu. Maka kalau ID itu biasanya kita pakai string, ya, karena bukan merupakan kontinu, hanya untuk ID saja seperti itu. Jadi kita pilih str atau string, kemudian kita pilih submit. Kita pilih fill with missing data, kemudian submit. Akan dimunculkan seperti ini, ya. Kemudian kita masukkan lagi di baris ini, ya. Di sini kita ulangi hal yang sama. Misalnya kita ingin memasukkan insert variabelnya adalah nama atau inisial, ya. Kalau biasanya nama tentu pakai huruf atau kata, ya. Kita pilih string, kemudian kita buat inisial. Kemudian isi dengan data yang kosong karena kita memang belum memiliki data yang kita mau entry di sini. Ya. Maka dimunculkan di sini inisial. Kemudian bisa kita masukkan lagi jenis kelamin, ya. Jenis kelamin. Hanya saja kalau nama variabel itu tidak bisa spasi, maka kita tambahkan underscore seperti ini, kemudian kita buatkan jenis kelamin. Nah, di sini bisa kita pilih double. Double mengapa? Karena bisa jadi ada label, misalnya label itu adalah nanti 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi kita ingin identifikasi tipe variabel ini ke double. Kemudian apakah bisa dengan integer? Tentu bisa, atau byte tentu bisa juga, ya. Yang penting nanti labelnya ada, teman-teman. Oke, kita pilih submit. Oke. Maka sudah ada 3 variabel di sini. ID, inisial, kemudian jenis kelamin. Untuk menambahkan labelnya, teman-teman bisa mengarah ke kanan ini. Ada ID, ya, ada inisial, ada jenis kelamin. Kalau menambahkan label di bagian properties ini, jadi bisa ditambahkan misalnya ID ini adalah
ID responden, ya ditambahkan, kemudian ke inisial, bisa inisial responden. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin responden. Ya, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau jenis kelamin ini kita buat dia dalam bentuk nominal, dalam artian ada label dalam numeriknya, ya, seperti ini. Kita pilih jenis kelamin di sini, kemudian value labelnya, kita klik di sini, ya. Kemudian pilih create label. Kemudian buatkan jenis kelamin, bisa. Label name-nya satu, misalnya kita buat laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan. Add, kemudian oke. Kemudian ini belum aktif ya teman-teman, kita klik lagi tanda panah di sebelah value label ini, kita pilih, kemudian ada jenis kelamin, kita aktifkan. Ya, ketika kita nanti entry data, misalnya untuk responden pertama kita buat 001, 002, 003, 004, dan terakhir 005 contohnya. Inisial misalnya kita buat ini, inisialnya IS, AB, BU, CD, ya, dan OP misalnya. Kemudian di jenis kelamin, IS ini kita anggap dia sebagai perempuan, AB laki-laki, BU perempuan, CD misalnya perempuan, dan OP misalnya laki-laki. Ya, jadi dari warnanya bisa kita lihat bahwa ID ini berwarna merah, inisial juga merah, kemudian jenis kelamin ini adalah biru. Sebenarnya kita ingin melihat bahwa yang dimaksud dengan jenis kelamin itu, perempuan itu adalah laki-laki itu adalah 1, perempuan adalah 2, sesuai dengan value label yang kita buatkan tadi. Bagaimana kalau kita ingin melihat jenis kelamin ini berdasarkan numeriknya, kita pilih view, kemudian ini hapus, ya, maka akan dimunculkan jenis kelamin 2, 1, 2, 2, 1 seperti ini. Oke, kita kembalikan. Nah, misalnya teman-teman memiliki data, satu lagi kita tambahkan, ya, untuk usia misalnya. Dengan langkah yang sama seperti tadi, kita pilih, kemudian data, kemudian kita pilih insert variable atau add variable. Nah, kalau insert variable itu biasanya kita memasukkan satu variabel lagi, apakah itu misalnya di antara inisial atau jenis kelamin. Ya, jadi dia nanti di tengah-tengah ini. Ya, jadi kalau untuk konteks ini kita buatkan add variable. Kita misalkan ingin membuat usia. Ya, di sini usia kita ingin menggunakan integer. Ya, dalam bentuk kontinu, dalam bentuk numerik. Ya, maka kita submit, kita oke. Ya, kemudian di usia ini kita isi misalnya IS itu usianya 32, AB itu 35, kemudian 30, 39, 31. Ya, jadi ada 3 warna data ini teman-teman. Ini adalah tadi yang aku bilang dalam bentuk string, dalam bentuk kata atau huruf. Sedangkan yang ini dalam bentuk numerik tapi ada labelnya. Ya, labelnya adalah perempuan, laki-laki, kemudian usia adalah warna hitam. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa usia ini adalah data kontinu. Artinya numerik. Ketika kita tidak memunculkan dia dalam show all value labelnya, maka dia akan tetap
32, 35. Seperti itu. Beda dengan jenis kelamin tadi karena memang ada label yang kita input seperti itu. Oke, ini langkah sederhananya untuk membuat 5 variabel dalam stata ini. Jadi kalau kalian punya banyak observasi, ya maka akan dimunculkan di sini. Kalau di bawah ini ya, observasi sebanyak 5, kemudian variabelnya 4. Jadi bisa kita lihat di sini. Oke, kalau kalian sudah memulainya, jangan lupa untuk save ya. Nanti akan diarahkan ke lembar penyimpanan dari file teman-teman seperti itu. Ya, itu untuk yang kedua entry data beserta tipe data yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, kita coba lihat di bagian awal tadi. Oke, maka semua perintah yang sudah kita lakukan secara manual tadi atau by menu tadi dimunculkan dalam history ini. Jadi historinya kita sudah 36 kali melakukan penambahan ataupun pengubahan dalam data kita. Ya, termasuk di sini. Di result ini akan dijelaskan juga bahwa ketika kita misalnya mau menambahkan tadi ID, kita bisa menggunakan perintah dengan komen generate str ID ya sama dengan tanda kutip 2 ya, generate str inisial dan seterusnya, kemudian generate double. Nah, makanya kalau teman-teman sudah familiar menggunakan stata, jenis komen ini bisa kita gunakan untuk menambahkan, misalnya ini menambahkan satu variabel string, variabel itu dinamakan ID ya, sama dengan tanda kutip 2 seperti ini. Kemudian generate untuk yang inisial, yang bedanya adalah double ya. Tadi kalau kita menggunakan str itu untuk string ya, kemudian double untuk data yang bisa saja string ataupun numerik ya. Kemudian tadi kita masukkan lagi penambahan satu variabel ini ya, generate integer int usia. Maka karena belum ada terisi, dimunculkan 5 missing yang belum terisi ya, belum terisi karena kita masih mau mengisinya seperti itu. Jadi selain daripada menggunakan menu ini, teman-teman juga bisa memaksimalkan by comment menggunakan stata ya. Itu untuk entry datanya. Yang ketiga, do file. Apa sih do file itu ya? Do file itu berisi beberapa komen yang sudah kita lakukan dalam stata dan kita simpan. Mengapa do file penting? Yang pertama adalah do file itu membantu kita karena stata ini tidak mengenal perintah undo. Jadi kita kalau ada kelalaian pengisian ataupun menghapus ataupun mengubah, kita tidak bisa control Z ya, undo. Kita tidak bisa membatalkan. Ya, jadi alangkah baiknya ketika itu kita dibantu dengan menggunakan do file. Karena nanti do file ini bisa kita akses kapan saja dan kita bisa menggunakan perintah yang kita lakukan itu di waktu yang berbeda ataupun device ataupun di stata yang berbeda selagi ada datanya yang sama seperti itu. Oke. Yang kedua, menurut saya do file ini membantu kita juga untuk sharing kepada partner pekerjaan kita ataupun siapa yang analisis data seperti itu, yang satu tim dengan kita. Jadi kita bisa sharing itu saja. Nanti kita hanya mengirimkan data yang sudah terentry tadi, kemudian do filenya itu kita kirimkan, maka dia bisa melakukan do file itu atau merun do file itu untuk melihat analisis data seperti itu. Jadi
Caranya adalah kalian bisa pilih file, kemudian di sini ada do file, ya. Kemudian kalian bisa apakah mau simpan di mana, ya. Saya misalnya simpan di sini. Oke, sorry. Misalnya kita ingin menggunakan history ini ke dalam do file, karena ini masih di level kita entry data. Rasanya kalaupun kita nanti sharingkan kepada teman kita tentang comment history ini, dia akan mengulangi hal yang sama, ya. Dia akan hanya melihat result-result seperti ini. Misalnya kita ingin melihat, ya, nanti berdasarkan analisis data bisa, tapi kalau teman-teman juga ingin menyimpan ini, bisa dengan cara di sini kalian pilih mana yang ingin dipindahkan ke do file, kemudian send selected to do file editor. Ya, misalnya bisa kalian gunakan seperti ini. Ya, maka akan dimunculkan do file editor seperti ini. Generate akan dipindahkan yang tadi. Kemudian kalian bisa misalnya pilih yang lain, copy, kemudian buka file do editor tadi, kemudian pastekan, ya, dan seterusnya. Jadi ketika kalian sudah punya do file editor seperti ini, untuk merunnya kalian hanya pilih comment, kemudian klik di sini eksekusi selection, ya, bisa dipilih di sini. Bahkan dari beberapa do file nanti, ya, dari beberapa comment itu kalian bisa langsung Ctrl A, kemudian jalankan, maka akan dimunculkan resultnya di jendela result stata ini, ya. Kemudian kalian bisa menggunakan juga yang keempat, log file. Log file ini adalah bagaimana kita menyimpan semua result, hasil dari yang kita lakukan. Kalau tadi do file adalah history dari comment ini, sedangkan untuk log file kita menyimpan, ya, result, hasil dari analisis kita, seperti itu. Nah, kita mulai analisis sederhana, nanti kita gunakan do file dan log file dalam analisis itu. Misalnya kita ini clearkan saja resultnya, kemudian ini kita clearkan karena ini tadi kebutuhannya adalah entry data. Kemudian di jendela edit ini kita clearkan juga dengan perintah clear di comment. Maka kalau kita pun buka, dia akan sudah kosong. Kita menggunakan misalnya data yang sudah terintegrasi dalam Stata dengan perintah sysuse kemudian live, maka si Stata akan mengeluarkan data set, ya, dalam Stata. Ketika kita membukanya dengan edit, maka akan dimunculkan ada 6 variabel. Di sini ada region, country, sampai ke save water. Ada berwarna biru, ada merah, ada hitam. Teman-teman tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian kita ingin analisis, misalnya, ya, kita ingin melihat tabulasi dari region, kemudian dari POP growth misalnya. Tab region saja, maka akan dimunculkan region Eropa dan Asia itu frekuensinya 44, persennya 64,71 sampai ke South America. Kalau teman-teman mau melihat
tab region juga. Selain daripada region, maksud saya country, maka akan dimunculkan hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kalian bisa menggunakan summary untuk melihat GNPPC misalnya. Observasinya sebanyak 63, minnya 8674,857, standar deviasinya minimum dan maksimumnya seperti itu. Jadi teman-teman ketika mempunyai dataset seperti ini, ya, kalian bisa menggunakan tab region ini, pindahkan ke do file. Oke. Nah, tab region. Kemudian kalau mau menambahkan lagi tab country, pindahkan dan seterusnya. Jadi kalian bisa juga tambahkan di sini misalnya dengan bintang tabulasi region. Jadi ini nanti tidak dikenali sebagai komen. Dia dikenali sebagai penjelasan ataupun deskripsi dari perintah yang kita lakukan. Misalnya ini juga tab country. Ya, maka dimunculkan seperti ini. Oke, itu nanti manfaatnya untuk do file tadi. Kemudian untuk yang log file, ya, di sini teman-teman bisa mengaktifkan terlebih dahulu ya log, kemudian di mana mau disimpan, kemudian saya misalnya log baru, kemudian save, ya, kemudian kita lakukan perintah tab region, maka akan muncul seperti ini. Kemudian tab country, maka akan muncul. Nah, kita ingin dua ini tersimpan, jadi kita tidak perlu melakukan perintah lagi nanti ketika dapat datasetnya. Kita ingin menyimpannya, ya. Menyimpan ini berarti kita hanya tutup log file tadi dari menu file, kemudian log, kemudian close. Manfaatnya adalah kita bisa buka nanti di bagian data tadi dengan membuka log baru. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa membuka ini ataupun mengirimkan kepada orang lain untuk mendapatkan perintah dan juga result yang kita lakukan dalam stata kita. Seperti itu. Ya. Saya rasa untuk 5 poin tadi sudah terjawab, teman-teman. Tadi aku sharingkan pengenalan jendela stata, entry datanya, kemudian do file, log file, dan analisis data. Demikian untuk kali ini videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dukung channel ini teman-teman dengan subscribe, like, dan share. Dan terima kasih.